KSDPK itu ada kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Kalau pihak ketiga ini siapa ya? Bisa perseorangan, bisa badan usaha. Perseorangan juga harus badan usaha itu yang memiliki legalitas hukum. Yang menjadi hampir sama dengan KSDD, yang membedakan adalah kalau KSDPK ada usaha bersama, ada penyelenggaraan urusan, ada kewenangan, ada untuk kesejahteraan dan pelayanan pemenuhan percepatan pelayanan publik, tapi yang membedakan adalah dia dengan pihak ketiga. Nanti kita akan cerita. Sekarang ini banyak banget kolaborasi yang kita lakukan untuk kemajuan suatu wilayah, tapi dengan metode KSDPK. Karena itu untuk mengisi gap yang sekarang, apalagi anggaran kita sudah mulai agak sedikit turun ya. Mau dibilang terjun bebas nggak enak gitu ya Pak ya, jadi agak sedikit turun gitu ya. Gitu. Nah, kemudian yang di dalam pengaturan Permendagri 22 tahun 2020 yang terakhir adalah ada yang namanya sinergi pusat dan daerah. Jadi ini bagaimana kita mensinergikan program-program yang ada di pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bagaimana bentuk sinerginya. Misalkan contohnya kita nanti saya akan sampai di sana. Ternyata ada kepentingan untuk membangun bandara dan di mana di situ lokasinya adalah punya pemerintah daerah, dan bagaimana kita saling sharing dalam perencanaan pembangunan, bagaimana pemerintah pusat melakukan apa, pemerintah daerah melakukan apa. Itu melalui mekanisme sinergi atau dukungan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi bareng. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, yang menarik adalah gak usah repot-repot buka Permendagri 22 tahun 2020 karena cukup banyak pasal-pasalnya ya. Nah, Bapak dan Ibu pengen tahu apa nih? Misalkan pengen tahu tentang terminologi. KSDD itu apa, KSDPK itu apa, gitu kan, sinergi itu apa, tinggal buka di bagian 1. Bagian ke-1 itu isinya terkait dengan hal-hal umum, ya, di mana seperti hal tersebut di pengaturan undang-undang itu seperti itu. Di bagian kedua itu clear banget cerita tentang objek kerjasama. Objek yang dikerjasamakan tuh apa saja. Nah, di situ juga misalkan di pasal 4, Bapak dan Ibu bisa dicek bahwa urusan pemerintah yang menjadi objek kerjasama daerah itu ada urusan pemerintahan wajib ya, yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Nanti ada di slide saya berikutnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu mau kerjasama nih, mau kerjasamanya tentang apa? Cek, ada nggak di 32 urusan tersebut? Mau kerjasama tentang Trantibum Linmas. Nah, tadi kayak ada teman-teman di BPBD atau Damkar mau terkait dengan situ, bisa nggak? Itu kan termasuk pemerintahan umum ya, bisa. Terus ada yang mau kerjasama nih, pelayanan dasar, mau kerjasama nih teman-teman di perpustakaan untuk bagaimana untuk gemar membaca dan yang lain, bisa nggak? Bisa banget. Terus ada teman-teman di bidang kearsipan, mau kerjasama bagaimana sih cara mengarsipkan sesuatu itu yang mungkin dari konvensional menjadi digitalized, terus ternyata butuh partner nih, butuh dari mungkin kabupaten kota lainnya sudah punya sistem yang lebih advance gitu ya. Gak pengen daripada saya bangun dengan source yang luar biasa, kita punya mitra dari kabupaten kota lainnya, yuk kita kerjasama aja. Bisa nggak? Bisa, sangat bisa gitu ya. Terus misalkan, nah Tangerang ini kan kota dagang, kota industri gitu ya. Pengen gimana sih caranya supaya kita nih maju lagi. Boleh nggak? Boleh. Jadi itu. Jadi nanti kita bicara urusan objek pemerintahan itu pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Kemudian kita bicara juga urusan pemerintahan yang pilihan, gitu ya. Seperti itu. Nah, itu ada di bagian kedua. Nah, kemudian yang menarik adalah di bagian ketiga, nanti ada di kita ngobrol bareng-bareng tentang bagaimana pemetaan urusan pemerintahan. Ternyata teman-teman UMKM ini butuh yang namanya pelatihan, butuh namanya peningkatan kapasitas, butuh namanya bimbing untuk NIB, PIRT gitu ya, butuh. Tapi ternyata dana yang ada di Disperindak-Kop ini nggak cukup. So what you have to do, teman-teman OPD, harus tahu needs-nya, butuhnya apa, baru nanti di pemetaan kerjasama daerah itu nanti kita bisa lihat, ada tabelnya, saya sudah bantuin untuk bagaimana kita melakukan hal tersebut. Nanti kita cari mitranya, seperti ini banyak saya coba lakukan dengan teman-teman di daerah lain, misalkan Dewa Katobi, Bau-Bau, Kendari, Banyuwangi, dan yang lain-lain, coba bareng sama pihak ketiga yang mau memprovide itu.
Nah, itu the way we want to creative to do more, gitu ya. Nah, itu yang di bagian ketiga tentang pemetaan. Yang keempat adalah kita bicara tahapan kerjasama daerah ya. Di tahapan kerjasama daerah itu kita harus tahu nih, stepping apa sih yang mau kita lakukan. Ini ada di pasal 6 untuk KSDD, dari mulai tahap persiapan, tahap penawaran, tahap penandatanganan kerjasama, kesepakatan bersama dulu ya. Nanti pasti teman-teman nanya, Mbak Agnes, KSDD itu apa sih? Kesepakatan bersama itu apa sih? Perjanjian kerjasama itu apa sih? Gitu lah. Nah, itu ada di bagian keempat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2024. Kemudian di bagian kelima Pak, dari Permendagri 22 tahun 2020 ini sendiri ada bicara tentang perselisihan Pak. Biasanya perselisihan itu, saya juga pernah beberapa kali menjadi saksi ahli terkait dengan beberapa perselisihan yang ada di kabupaten kota. Saya ditanya sebenarnya ini delik hukumnya seperti apa, rules-nya seperti apa, begitu ya. Nah, itu agak deg-degan juga ya, tapi kalau kita tahu kita bicara based on regulation, it's okay. Makanya tadi Bu Yunita bilang, sebenarnya kita mau melakukan kerjasama tuh kita harus tahu seperti apa yang menjadi dasar acuan kita. Nah, di dalam penyelesaian perselisihan ini, Bapak dan Ibu, kalau government to government, KSDD itu sangat minimal. Hampir jarang saya bertemu dengan perselisihan yang tidak bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat. Karena just like a sister ya, brother and sister, pasti kakak adik gitu kan, maulah kita damai aja ya Pak Bambang ya, damai peaceful lah gitu ya. Tapi Bapak dan Ibu yang harus hati-hati adalah ketika kita dengan KSDPK, dengan kerjasama daerah dengan pihak ketiga, ini yang memang kita harus hati-hati. Baik dalam kita membaca isi perjanjiannya, karena ketika sudah di KSBER, kesepakatan bersama itu tidak mengandung unsur hukum mengikat. Tapi ketika sudah dituangkan di dalam perjanjian kerjasama, itu yang memang harus sangat-sangat hati-hati. Karena di dalam perjanjian kerjasama itu ada yang namanya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Ketika salah satu pihak tidak menjalankan hak dan kewajiban tersebut, maka itu bisa, ketika salah satu pihak merasa tidak berkenan, bisa maju ke jalur hukum. Itu ya, Bapak dan Ibu, itu yang di bagian kelima terkait dengan penyelesaian perselisihan. Bagian keenam itu ada pengambil alihan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan. Nah, ini sangat jarang terjadi sampai dengan Permendagri ini diimplementasikan. Belum pernah waktu saya di sana, dan nggak sepengetahuan saya juga belum ada urusan yang diambil alih oleh pemerintah pusat. Jadi semua itu kita berdasarkan sistem pemerintahan itu berjenjang ya Bapak dan Ibu. Nggak bisa tuh misalkan perselisihan di Kota Tangerang, langsung Kota Tangerang ngadu ke Kemendagri sebagai ibunya, langsung seperti itu tidak bisa. Jadi pengaturan untuk penyelesaian perselisihan, pengambil alihan urusan, dan yang lain-lain itu dilakukan secara strata pemerintahan berjenjang. Jadi dari teman-teman kabupaten kota akan bersurat kepada pemerintah di level provinsi. Ketika di level provinsi itu sudah tidak bisa dihandle lagi untuk permasalahan dan yang lainnya, maka pemerintah provinsi bersurat kepada Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, untuk membantu hal tersebut. Baru nanti di tim Kementerian Dalam Negeri, saya juga pernah ada di sana, itu kami akan membentuk tim yang mungkin melibatkan beberapa pihak. Gitu ya Bapak dan Ibu. Tapi biasanya sebelum sampai di Kemendagri sudah selesai di level strata pemerintahan yang di bawah. Jadi nggak perlu sampai ke, tapi ada juga kasus yang memang kami tangani, misalkan kasus-kasus tertentu. Lanjut, itu ya Bapak dan Ibu kalau bicara tentang objek kerjasama, identifikasi, tahapan, penyelesaian. Lanjut. Nah Bapak dan Ibu, kita masih bermain-main dengan KSDD, gitu ya. KSDD itu apa sih tadi perlu diingat ya, usaha bersama berarti tidak sendiri, kemudian ada daerah dengan daerah ya Bapak dan Ibu,
ada urusan pemerintahan. Nah, tadi urusannya itu clear banget, biasanya terjabar dalam kinerja organisasi perangkat daerah yang Bapak Ibu ampu gitu ya. Nah, cek juga kewenangannya. Dalam pelaksanaannya, Bapak dan Ibu, kan kita dalam KSDD itu ada subjek hukum, ada objek hukum begitu ya. Nah, dalam pelaksanaan KSDD itu kalau di level provinsi diwakili oleh gubernur, kalau di level pemerintah kabupaten kota diwakili oleh bupati atau wali kota, dan dia itu bertindak atas nama daerahnya tersebut, gitu ya.